Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Salma Audah, saya Napsi, dan Zulia Mariatul Hiptian akan membawakan materi tentang sejarah perkembangan tasawuf salafi atau akhlaki, falsafi, dan syi'i. Yang pertama yaitu sejarah perkembangan tasawuf salafi atau akhlaki. Sejarah dan perkembangan tasawuf salafi mengalami beberapa fase. Yang pertama, fase ke-1 dan ke-2 Hijriah, disebut pula dengan fase asketisme atau zuhud. Fase asketisme ini tumbuh pada abad pertama dan kedua Hijriah. Yang kedua, abad ketiga Hijriah. Pada abad ini, para syufi mulai menaruh perhatian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan jiwa dan tingkah laku. Pembahasan mereka tentang moral akhirnya mendorongnya untuk semakin mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan akhlak. Pada abad ketiga, perkembangan tasawuf yang pesat ditandai dengan adanya segolongan ahli tasawuf yang mencoba menyelidiki inti ajaran tasawuf yang berkembang masa ini. Mereka membagi menjadi 3 macam, yaitu tasawuf yang berintikan ilmu jiwa, tasawuf yang berintikan ilmu akhlak, dan tasawuf yang berintikan metafisika. Yang ketiga, abad keempat Hijriah. Abad ini ditandai dengan kemajuan ilmu tasawuf yang lebih pesat dibandingkan pada abad ketiga. Usaha untuk mengembangkan ajaran tasawuf di luar kota Baghdad dipelopori oleh beberapa ulama tasawuf yang terkenal kealimannya. Dalam pengajaran ilmu tasawuf di berbagai negeri dan kota, ulama tersebut menggunakan sistem tarekat sebagaimana yang dirintis oleh ulama tasawuf pendahulunya. Ciri-ciri lain yang terdapat pada abad ini ditandai dengan semakin kautnya unsur filsafat yang mempengaruhi corak tasawuf. Pada abad ini pula mulai dijelaskan perbedaan ilmu zahir dan ilmu batin yang dapat dibagi oleh ilmu tasawuf menjadi 4 macam, yaitu ilmu syariah, ilmu tariqah, ilmu hakiki, dan ilmu marifah. Keempat, abad kelima Hijriah. Pada abad kelima ini muncul Imam Al-Ghazali yang sepenuhnya menerima tasawuf yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah serta bertujuan asketisme. Tasawuf pada abad kelima Hijriah cenderung mengadakan pembaruan, yakni dengan pengembalian ke landasan Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan demikian, abad kelima Hijriah merupakan tonggak yang menentukan bagi kejayaan tasawuf salafi atau akhlak. Yang terakhir, abad ke-6 Hijriah. Sejak abad ke-6 Hijriah, sebagai akibat pengaruh kepribadian Al-Ghazali yang begitu besar, pengaruh tasawuf Sunni semakin meluas ke seluruh pelosok dunia Islam. Al-Ghazali dipandang sebagai pembela terbesar tasawuf salafi atau akhlak. Namun dari segi kepribadiannya, keluasan pengetahuan dan kedalaman tasawuf Al-Ghazali lebih besar dibandingkan semua para tokoh, dan ia sering diklaim sebagai seorang sufi terbesar dan terkuat pengaruhnya dalam khazanah ketasawufan di dunia Islam. Yang kedua yaitu sejarah perkembangan tasawuf falsafi. Perkembangan tasawuf dalam Islam telah mengalami beberapa fase. Pada abad pertama dan kedua Hijriah mengalami fase asketisme atau zuhud karena pada masa ini belum dikenal istilah sufi. Pada masa ini bisa dikatakan tasawuf masih sangat penting dan tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran filsafat. Pada abad ini, individu-individu dari kalangan muslim lebih memusatkan dirinya pada hal ibadah. Mereka tidak mementingkan hal duniawi, berpakaian, makan, minum, dan bertempat tinggal seadanya. Tokoh yang terkenal pada masa ini adalah Hasan al-Basri, wafat pada tahun 110 Hijriah, dan Rafi'ah al-Adawi, wafat pada tahun 185 Hijriah.
Pada abad ketiga Hijriah, tasawuf mengalami perkembangan yang sangat pesat, ditandai dengan adanya berbagai macam tasawuf yang berkembang pada masa itu. Secara umum dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, tasawuf yang berintikan ilmu jiwa. Yang kedua, tasawuf yang berfokus pada petunjuk-petunjuk tentang cara-cara berbuat baik dan cara-cara menghindarkan keburukan dan biasanya disebut tasawuf akhlaki. Adapun yang ketiga adalah tasawuf yang berintikan metafisika. Pada abad keempat Hijriah, kemajuan tasawuf lebih pesat dibandingkan abad ketiga Hijriah. Hal ini terlihat pada usaha ulama tasawuf untuk mengembangkan ajaran tasawufnya masing-masing. Selain itu, para ulama tasawuf juga mengajarkan ajarannya ke luar kota Baghdad. Di antaranya para pelopor tersebut antara lain Abu al-Ansori, kedua Abu Hamid bin Muhammad al-Rubazi, yang ketiga Abu Yazid al-Dami, yang keempat Abu Ali Muhammad bin Abd al-Wahhab al-Toqofi. Yang kedua yaitu sejarah perkembangan tasawuf falsafi. Perkembangan tasawuf dalam Islam telah mengalami beberapa fase. Pada abad pertama dan kedua Hijriah mengalami fase asketisme atau zuhud, karena pada masa ini belum dikenal istilah sufi. Pada masa ini bisa dikatakan tasawuf masih sangat penting dan tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran filsafat. Pada abad ini, individu-individu dari kalangan muslim lebih memusatkan dirinya pada hal ibadah. Mereka tidak mementingkan hal duniawi, berpakaian, makan, minum, dan bertempat tinggal seadanya. Tokoh yang terkenal pada masa ini adalah Hasan al-Basri, wafat pada tahun 110 Hijriah, dan Rabi'ah al-Adawi, wafat pada tahun 185 Hijriah. Pada abad ketiga Hijriah, tasawuf mengalami perkembangan yang sangat pesat, ditandai dengan adanya berbagai macam tasawuf yang berkembang pada masa itu. Secara umum dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, tasawuf yang berintikan ilmu jiwa. Yang kedua, tasawuf yang berfokus pada petunjuk-petunjuk tentang cara-cara berbuat baik dan cara-cara menghindarkan keburukan dan biasanya disebut tasawuf akhlaki. Adapun yang ketiga adalah tasawuf yang berintikan metafisika. Yang selanjutnya adalah sejarah perkembangan tasawuf Syi'i. Tasawuf Syi'i ini didasarkan atas ketajaman pemahaman kaum sufi dalam menganalisis kedekatan manusia dengan Tuhan. Perkembangan tasawuf ini dapat ditinjau melalui kacamata keterpengaruhan Persia oleh pemikiran-pemikiran filsafat Yunani. Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah telah menyinggung soal kedekatan kaum Syiah dengan paham tasawuf. Ia melihat kedekatan tasawuf filosofis dengan sekte Ismailiyah dari Syiah. Sekte Ismailiyah inilah yang menyatakan terjadinya hulul atau ketuhanan pada para imam mereka. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada salah kata